berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Berarti menunjukkan ini, pertama manusianya harus diubah, maka dunia ini juga akan diubah. Amin. Jadi bukan hanya kita manusia, tetapi dunia ini juga akan diubah oleh Allah. Sekarang kita bukan berbicara dunianya, kitanya sebagai anak. Kenapa harus diubah? Kenapa harus masuk dalam ciptaan baru? Kenapa harus kita dilahirkan kembali? Apakah kita nggak bisa masuk dalam seperti ini? Alkitab berkata bahwa dalam kerajaan surga itu tubuh dan darah tidak layak dalam kerajaan surga. Tubuh dan darah kita ini tidak berkenan, harus diubah. Harus diubah. Karena itu tidak akan membawa sebuah kemenangan. Kenapa harus demikian? Kalau kita kembali dalam 2 Korintus pasal yang kelima, kita lihat kembali 2 Korintus pasal yang kelima supaya kita tidak heran. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dalam Yohanes pasal 3 supaya kita jangan heran, ya. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5 17. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba putus sebentar. Dibaca dimulai dari 2 Korintus pasal yang kelima, dibaca sebentar dari ayat pertama, dari ayat yang pertama. Pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, satu-satu ya, kita harus pelan ini. Lihat ayat ini supaya kita pahami bahwa suatu waktu bumi ini juga akan dibongkar. Makanya jangan mencintai dunia. Orang yang mengasihi dunia, Tuhan katakan tidak layak bagiku, kata Tuhan. Amin. Amin. Ada orang. Amin. Dan penonton kamu. Ibadah bagi kita bukan hanya sekedar penonton, ya, bukan sekedar penonton. Aku mulai begini penonton kita dengan tidak. Tapi masuk program Tuhan. Karena itu kita ini ingat kenapa saya persistif seperti itu, karena ibadah ini berguna hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi kita bukan hanya sekedar penonton, bukan hanya sekedar pendengar beriman, tapi kita harus menjadi masuk di dalam pelakunya. Amin. Pelaku iman. Perhatikan ayat yang pertama sudah dikatakan bahwa dunia ini suatu waktu kelak akan dibongkar. Makanya Alkitab berkata orang yang mencintai dunia ini tidak layak bagi. Karena kita di dalam Petrus katakan kita ini pendatang dan perantau di bumi ini. Bukan ini tempat kita. Makanya jangan sampai kita yang mencintai dunia. Unang holang nama mikiri harta pertiwi kita. Haleluya. Jangan hanya memikirkan harta dunia, mengembangkan kehidupan dunia ini, tetapi kita lupa akan tempat asal kita. Alkitab berkata tadi kembali di dalam ayat pertama, dalam pasal yang kelima, karena kami tahu, ini harus kita lihat bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, dia akan tempat ini. Bahwa dunia ini akan dibongkar, tetapi ingat, walaupun dunia ini dibongkar, diporak-porandakan, ingat kita sudah punya tempat yang sudah Tuhan siapkan. Makanya sebelum dunia ini dibongkar, kita sudah dipersiapkan Tuhan tempat yang tidak diciptakan, yang tidak dikerjakan oleh tangan
Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenangkan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Iya. Saya bertanya, adakah mengeluh untuk mencapai kerajaan surga? Atau kohol suwako memikirin dalam masuk ke bawah Tuhan Raja di Batang? Mana orang-orang bahwa Allah dihebat itu? Alkitab tadi katakan, selama kita dalam kemah ini, apa keluhan kita? Adakah kita mengeluh sesuai firman dikatakan dalam ayat ini? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman di surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Adakah engkau mengeluh ketika engkau belum mendapatkan tempat di surga? Atau adakah engkau mengeluh ketika engkau belum punya rumah, belum punya tapak rumah, belum punya lahan, engkau mengeluh orang-orang? Tak jadi besok kerja beli beda kan? Sebenarnya pergi hari beli beda. Halo? Nah, jadi besok kita kan semua piala. Yang ketiga, piala kan aku sampai 5 jadi juga asal 500 juta. Hidup yang bikin sampai banting tulang dari itu dan dikutubi pertanian dan dikutubi pertuhan dari para Tuhan. Gak ada kita. Salahkah kita membangun? Tidak salah. Tidak salah. Salahkah kita mencari uang? Tidak salah. Salahkah kita memiliki lahan? Tidak salah. Ya, saya katakan tidak salah. Tapi yang salah bagaimana? Fokus pikiran kita hanya ke situ, tidak ada memikirkan tempat dalam kerajaan surga. Ini harus kita pikirkan. Maka dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, ya, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Berarti apapun yang kita buat di bumi ini masih kecil di hadapan Tuhan. Sehebat apapun mungkin kita membangun rumah sampai 2 M, punya kamar mandi banyak, satu kamar bisa 2 kamar mandi, satu kamar renang, kolam renang aman. Setiap kamar kalau buat kolam renangnya, ya, full bed, nggak ada. Ingat, atau buat setiap sudut rumahmu pekarangan CCTV, tapi semua nggak ada artinya. Itu masih kecil ketimbang tempat kerajaan surga di atas. Ingat, di atas. Apakah salah? Saya katakan sekali lagi, ini salah memiliki fasilitas. Tapi yang salah kalau kita hanya fokus dalam hidup dunia, namun kita tidak terpikir mendapatkan tempat kerajaan surga. Ada tak pernah kita terpikir Tuhan? Asal dia berbelukut, asal dia berkuku ya Tuhan, asal dia mohon Tuhan aja. Marahlah Tuhan. Pertama kali saya bilang mandi lalu ini tangis. Tuhan, bulan hebatnya aliyalah mati ini tangis. Tapi rencana itu menuhur mobil buat mesin sepeda, tapi tinggal berbeda. Dia tinggal bermusik, ini tangis. Kita yang tahu. Apa yang kau tangisi dalam hidup? Ya, apa yang kau tangisi? Saya hanya punya prinsip dalam kehidupan saya. Kadang gua merasakan semua petakian barang-barang berbeda dengan anak. Hal yang kita pikir lebih belum hebatku. Contohnya ada sampai 5 juga berjauh dan mungkin. Tapi sih berjauh. Gereja ini, gereja itu kata gereja itu ada wilayah. Menurut PPK sekian ratus juta. Berubah membantu membangun gereja. Dan kita pikir apa jauh sampai berlebihan. Makanya saya tidak pernah terpikir. Bukan salah membangun rumah, enggak salah. Beberapa hamba Tuhan yang datang kemarin waktu dari BPK juga, mereka heran.
dan berkata, ayo menjadi pendeta ini. Ya, mereka diam. Ya, bahkan ada jemaat dari hamba Tuhan dan bentuk bercerita sama saya, bercerita ketika yang waktu nari ulang tahun di gereja ini, jadi kita maksud jadi ini bahwa itu alai rumah jadi ini sebenarnya itu jadi itu bagi jadi sekitar dapat dapat pikiran jemaat ini dan ada yang tarik mati jadi saya terus tarik mati jadi itu mati dan tidak berpikiran andai kata pun ada hanya selintas saja. Ya, saya telah katakan tidak pernah mengumumkan untuk membangun pun tidak pernah. Sampai berdiri pastori kepada saya bukan. Saya tidak pernah meminta habis dana apapun membangun semampu saya berjalan. Tapi saya selalu punya prinsip, kalau ada uang tidak pernah saya pikirkan uang membangun rumah. Kalau tidak dana uang, kalau kalian berhasil kalian tidak memikirkannya. Enggak memikiri bangunan gereja. Maka setiap kali saya kadang berdiri di jalan sana, saya memandang gereja, tidak saya pandang rumah saya pandang hanya gereja. Itu semua orang keping, semua harus semua kosong. Ini saya tentang aku. Lalu belakang, aku semua itu bagaimana? Ibarat dia, ya itulah pikiran saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip, mumpung saya masih bisa. Karena apapun ceritanya, bukan hanya saya menikmati. Ketika saya bisa membuat suatu program dinikmati oleh banyak orang, itu satu kemurahan yang saya banggakan. Untuk apa saya habiskan dana saya hanya kami saya menikmati, itu tidak sedikit atau sangat minim kendaraan Tuhan. Ini keluhan. Maka Yesus katakan, bumi ini masih kita penuhi, masih penuh. Ya, karena dunia dibongkar, karena kenapa kita mengeluh? Karena tempat kerajaan surga di atas segalanya. Maka saya lihat SPP dan SPP video di bawah Tulma, kalau satu susun ini, kalau satu susun ini, putih suara tahu ditaruh, on it day we want the ship to perang pembalan ulang alaikan deke acara di semuanya deh kalau nabi ngomong akal hari lagi ngomong sehidih mon nala sampus de putih ini kalau sebenarnya kan ada begitu ya kira-kira putih dan ala salam lekekan ada mampu putih betul tak ya, saya masih Google dari, ya, masih Google, nama si dua, ingat tahu deh, dan pola deh, memang mudah pola 70-an orang di atas kamu, ya, ayo ya, saya ngomong, nanti dia, nak kepala nak nama berengon, kalau perminggu dia mulai sekolah minggu di rumah aja, ya, apa nggak dia udah Google, langsung Mario gitu. Makanya kita akan lihat bagaimana hidup kita ini hari-hari. Coba lanjut ayat 3. 2 Korintus 5 ayat 3. Ya. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Perhatikan. Ini yang harus kita jaga. Pertama harus kita pahami, saya menjelaskan yang ayat yang pertama. Kenapa Tuhan katakan bahwa kita harus menciptakan bahwa harus dilahirkan kembali. Dan Wahyu pasal 21 ayat yang kelima dikatakan, lihat aku menjadikan segala sesuatu. Ingat, dunia ini akan dibongkar. Dunia akan dibongkar. Pertama. Kedua, kemungkaran dunia ini tidak berarti sama sekali ketimbang kerajaan surga. Ketiga, agar kita memiliki pakaian tanpa hidup ciptaan baru, sama dengan kita telanjang di mata Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mau diciptakan kembali, diubah kembali, sama
Ya, maka Tuhan katakan dalam ayat ketiga, supaya kita ini memiliki pakaian. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tuhan mau memberikan pakaian bagi kita. Kapan pakaian itu? Kalau kita sudah dilahirkan kembali. Bapak Ibu, buat Ibu mungkin agak mama dan sudah memereka. Berkutu baju mama dan saya memereka anak pernah seorang. Oleh sahalah ini berkutu. Tak betul. Ya guru ini datang. Waktu imas. Allah itu tentu si sumut dia proses dalam lahir. Waktu anak lahir, maka pertanyaannya kepada ibu lah. Waktu seorang anak lahir, sudahkah ada pakaiannya? Amat pakaian sebagas? Kapan anak itu diberikan pakaian? Ketika sudah dia lahir, dimandikan, baru dikasihlah pakaian lampin. Ya, pakaian. Demikian kita. Anggota tubuh kita pada dengan berpakaian baru kita. Pakaian lama tidak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Pernah nggak baca berita di media massa atau di media seorang wanita melahirkan, ketika dia melahirkan dibuang bayi itu dan mati, digigiti semua karena tanpa ada alas. Pernah? Kenapa mati? Karena tidak dikasih pakaian. Kalau pakaian lama itu dibahas dikasih, maka datanglah semua, datanglah biawak, semua binatang datang, karena itu harum bagi binatang. Kita kalau tidak dilahirkan kembali, tidak diciptakan baptisan, binatang-binatang buas sangat suka sama kita. Kebuasan dunia ini akan menggerogoti hidup kita. Lihat orang tidak mau dibentuk kembali, orang yang tidak mau berubah. Dunia ini selalu menggerogoti hidupnya. Yang korupsi lah, yang narkoba lah, yang main judi lah, yang lain sebagainya lah, semuanya. Karena kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi coba kalau sudah punya pakaian baik tadi dikasih lampin, hangat dia, maka mulailah dia menangis. Ketika dia sudah hangat, dia mulai merasakan butuhlah dia air susu iman. Nangislah dia meminta minum. Nangislah dia beberapa waktu lagi, nangislah dia kalau dia mau lapar. Maka ada juga bayi beberapa waktu lamanya, bukan berhari, mama itu bagi makan. Ada nggak? Ada bukan? Aduh. Aduh kok apa? Lepsias dia, yang tidak melihat dilihat apa keluar. Ya, jadi kita mengerti semuanya itu. Proses